angkatan berapa Kak berarti? Angkatan 2021. Oh, masuk. ketemu aku lah ya. Kenal tapi Kak sebelumnya? Belum lagi. Belum kenal, aduh. Kurang terkenal kayaknya. Hostnya memang host papan bawah soalnya. Juga beasiswa Bank Indonesia. Oh, Genbi. Betul, Oh, Genbi. top memang ini memang pinter. Bentar Kak, pilih PKK berapa Kak? IPK 3,8. 3,8. Oke, kalah kita kalah di sini. Di sini kita kalah guys. Kita pengen banget generasi muda, mungkin emang bukan secara penggerak masif Kak, karena kan kita bukan yang bikin regulation dan lain-lain, tapi kita tuh pengen biar semua orang tuh sadar dan peduli dulu bahwa renewable energy itu penting. Dengan adanya sekarang perspektif negatif, itu nggak apa-apa, mereka ya berhak juga untuk memberikan pendapatnya, tapi kita juga sambil kasih edukasi bahwa iya kita memang masih transisi, tapi memang ini untuk kebaikan lagi nih ke depannya gitu. Kalau untuk kalau untuk mengganti langsung secara masif Iya itu sih. kan agak susah ya gitu. Mungkin nggak apa-apa dari Dari mahasiswa dulu kantin deh. ini dulu deh, kantin Oh. yang dalamnya Iya, apa tuh iya. namanya ya, aku lupa di depan asrama tuh. Kantin teknik, kantin asrama. Iya ada kantin asrama gitu. Ruang riung. Nah dari Iya, ruang iya. riung coba diganti di dalam Telkom tuh dikasih kasih kebijakan mereka tuh kalau bisa bawa tempat makan sendiri, Iya, jadi beli betul. nanti tinggal disediain tempat untuk nyuci tempat makannya atau cuci tumblernya. Kalaupun nanti mereka harus beli minuman yang kemasan, ada tempat untuk membuangnya dan bisa kerjasama sama yang bisa mengelola Iya, sampahnya betul, gitu. betul. Renewable energy ini menarik sebenarnya. Atau enggak, aku sih kebayang banyak tuh lahan-lahan kosong kan di kampus sebenarnya. Kayaknya bisa nih pasang panel surya gitu kan. Kalau pasang panel surya tuh sebenarnya ada regulasinya Oh, juga ada kan. regulasinya gitu ya, nggak bisa Ada, sembarangan ya? nggak bisa sembarangan juga. Dan itu kalau yang regulasi lebih tahu kan yang lebih mengetahui lah. Cuman memang pemasangan itu kita harus lihat dulu apakah dia tempatnya itu strategis gitu ya, menangkap sinarnya itu oke atau enggak, terus sudut yang paling bagus itu berapa gitu kan, masih iya, banyak ada yang hitungan kayak gitu ya. dipertimbangkan. Dan kalau misalkan bangunan-bangunan kayak rumah, sekolah itu ada maksimalnya juga. Oh gitu, Iya, jadi nggak bisa dipasang semuanya ya? nggak bisa, masih sekarang ada regulasi-regulasinya gitu. Mahal nggak sih kan bikin pasang kayak gitu? Kalau mahalnya sebenarnya relatif ya, maksudnya ada orang yang bilang kalau pasang panel surya itu mahal tapi investasi untuk jangka Jangka panjang panjang. gitu kan. Terus ada yang bilang udah mau pasangnya mahal, maintenance-nya susah gitu. Tapi sebenarnya maintenance-nya tuh gampang gitu, Oke. kayak cuman tinggal disiram air atau dielap aja itu nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan kita pertama kali tuh dimatiin dulu panel surya biar kita nggak tersengat listriknya gitu Oh, ya. jadi kalau misalkan kita pegang, aku jujur nggak pernah langsung megang panel surya nih kan begitu. Oh, kalau megang tuh setrum tuh gitu ya? Enggak juga sih, Oh, enggak cuman sih. maksudnya takut Takut hal-hal konslet gitu yang ya. hal-hal yang kita nggak mau gitu jadi kejadian gitu. Sebenarnya mah kalau misalkan dari pemasangannya itu gampang, dari pemeliharaannya itu gampang, tapi memang investasi awalnya yang agak sulit gitu ya untuk diterima karena memang lumayan di sekarang gitu, karena mungkin belum bisa terdistribusi ke semuanya. Regulasinya juga masih lumayan ketat gitu. Berapa sih kalau mau masang buat rumah aja gitu misalkan? Kalau Panel masuk surya buat gitu. rumah berapa Atau enggak ya? yang di SMK kakak waktu itu lah? Waktu itu kita gratis ya Oh, SMK-nya dikasih. karena kan dihibahkan dari Pertamina untuk sekolah energi berdikari. Emang dari CSR Pertamina gitu ya? Ngasih ke kita gitu. Cuman memang mungkin yang bikin mahal adalah panelnya terpisah, inverternya terpisah gitu. gitu. Jadi kan untuk ada mengatur si panel ini ada inverter gitu ya untuk nantinya nggak korslet dan sebagainya. Inverternya juga berbeda-beda, terus juga mungkin dayanya si solar panelnya juga beda-beda, tipenya juga mempengaruhi. 100 juta lah ya minimal ya? Enggak juga? Uang nggak nyampe sih. Nggak nyampe? Nggak nyampe 100 juta sih. Satu rumah udah bisa itu? Tapi satu rumah nggak bisa langsung menghidupkan semuanya. Oh, Memang tetap masih, harus pakai PLN ya? Betul. Biasanya di siang hari kita ngecas gitu kan, nanti Malamnya malamnya kita pakai. pakai yang solar panel gitu. Lumayan itu bisa menghemat 50% lah ya. Tapi kalau misalkan di daerah perkotaan renewable energy tuh selain panel surya apa lagi Kak berarti?
Kalau yang lagi gencar banget sih panel surya sama EV ya. Sekarang kan lagi gencarnya tuh ojol bisa pakai motor Iya, motor listrik, listrik. terus juga Walaupun memang pelan. tapi sekarang ada yang Ada yang kenceng. tergantung abangnya. Oh gitu. Tergantung apa ya? Tergantung abangnya, tergantung motornya biasanya. Kalau misalkan tambah lebih baru, biasanya dia masih kenceng gitu. Terus sekarang juga ada taksi yang udah pakai, Oh iya, iya, iya kan, listrik. Mungkin yang digencarkan di kota itu masih lebih ke EV-nya EV-nya gitu ya. ya, untuk ngasih tahu betapa bagusnya nih kita udah bikin gitu yang nggak ada emisinya. Transjakarta pun sekarang kan Oh iya, ada yang bis bis listrik listrik gitu ya. kan. Mungkin dari sisi-sisi itu pemerintah tuh pengennya membangun habit masyarakat untuk melihat sisi positifnya EV dulu gitu ya. Dan kalau panel surya mungkin kalau di perkotaan ini sebenarnya gampang gitu ya panel surya dipasang, tapi memang regulasinya kan balik lagi ada regulasinya gitu. Mungkin di perkotaan masih terbatas di situ sih Kak. Kalau turbin angin juga malah makin ribet ya. Iya, makin Makin ribet ribet itu. ya. Itu bagusnya di daerah-daerah yang tinggi gitu. Oh gitu. Nggak bisa lah ya di kota ya. Bisa, belum bisa. Kalau geothermal masuknya renewable juga Kak? Renewable energy juga. Geothermal tuh apa? Panas bumi ya. Oh tapi nggak bisa juga kan di sini. Tapi agak susah ya. Iya. Oh gitu. Oke 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 oke. Kalau di kampus sendiri, paling paling mungkin kan memang panel surya sih. Paling banter memang panel surya. Panel surya itu lebih fleksibel, renewable energy yang fleksibel. Apalagi ada panel surya yang dipasang di atas waduk Cirata itu kan, yang terbesar Oh di iya iya iya. Iya, Asia kalau nggak salah itu. Kita pernah site juga ke sana dan memang besar sih, itu bisa. Tapi memang membutuhkan tempat yang luas, makanya dipasang di atas waduk gitu. Bersihinnya kan juga sulit gitu kan. Bersihnya harus pakai kapal dulu tuh Oh iya, naik. memang pakai kapal Ada, memang. maksudnya untuk nyampe ke sananya kan pakai kapal dulu, terus mereka harus jalan dulu di jalan-jalan yang Di udah, setapak-setapaknya itu ya. setapak-setapaknya itu, terus mereka bersihin gitu. Bener-bener pakai tangan Kak. Kalau prosesnya aku belum pernah lihat ya, cuman waktu kemarin visit sih mereka take care-nya kayak gitu. Oh, sulit memang. Sulit memang. Betul. Tapi kan bisa sebenarnya waduk kan bisa apa? PL pembangkit listrik tenaga air itu ya. Itu juga ada juga. Itu ada juga sih, tapi memang kita cari debitnya yang kenceng juga kan Oh, untuk memang harus bisa. sesuai debit juga ya. Iya, tapi biasanya itu dipasang kalau aku di Jawa Barat kemarin ya, waktu sempat jelajah energi bareng Jawa Barat waktu itu yang bikin UI, dan aku di invite gitu ya, kita lihat-lihat memang energi-energi apa yang bisa ditingkatkan lagi gitu di Jawa Barat. Tapi memang kalau di Jawa Barat itu lebih banyak panel surya, terus juga kalau air tuh memang debitnya kenceng tuh dari atas ke bawah itu loh Kak, yang sungai yang dari atas ke bawah itu baru kenceng debitnya. Jadi memang potensi-potensi itu yang harus kita cari terus gitu ya. Oke, Kak, lanjut Kak, kita balik bahas SRE. Oke, kalau untuk dari mahasiswanya sendiri Kak, hal kecil apa Kak, mulai dari bangun tidur sampai dia ke kampus untuk setidaknya berdampak gitu Kak sama penghematan energi lah. Jangan kita bahas renewable dulu. Dari kita sebagai mahasiswa aja Kak, aku nih baru masuk sebagai maba, apa yang aku harus lakukan untuk bisa berkontribusi, seenggaknya mengurangi emisi karbon atau misalkan menghemat energi, apa Kak? Sebenarnya hal yang paling mudah tuh transportasi kali ya. Kan kalau misalkan kita bisa pilih transportasi yang lebih ramah lingkungan gitu, atau pakai transportasi umum yang sebenarnya masih beremisi tapi dia jadi rendah gitu karena kita pakai transportasi umum. Mungkin dimulai dari hal itu. Tapi memang mungkin kesulitannya adalah banyak yang kosnya jauh dari Telkom, apalagi masuk ke Telkom juga areanya luas gitu kan ya. Jadi transportasi ini menjadi opsi yang pertama yang bisa mengurangi emisi dulu itu kan. Mungkin dari kalau misalkan kosnya deket dari Telkom bisa jalan kaki, kalau misalkan di Telkom terlalu jauh bisa pakai BIM gitu, atau pakai tuk-tuk yang namanya yang pakai tuk-tuk gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata di luar jangkauan Telkom gitu ya, dia jauh dari kosnya dari Telkom, mungkin bisa pakai Pasundan, pakai angkot gitu kan. Kalaupun pakai ojol gitu ya, sekarang tuh kalau nggak salah udah ada
fitur untuk kita bisa donate 1.000 untuk planting tree. Kalau Oke. misalkan kalau nggak salah gitu ya di Ojo itu. Jadi itu pun kita juga bisa pilih yang elektrik kah atau yang motor Oh, bisa biasa. pilih elektrik ya? Kalau nggak salah aku di Jakarta sih bisa milih ya. Mungkin Aku pilih paling murah biasanya. Iya, yang hebat ya. Memang benar-benar. Tapi memang ada fitur yang kalau misalkan kita pun pilih yang motor biasa, itu ada fitur untuk kita donate untuk planting tree Oke, gitu. oke, Kalau nggak oke. salah ada di Gojek Iya, gitu iya, ya iya. 1.000 gitu. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa bantu di emisinya dulu gitu, di energinya gitu. Oke. Oke, kalau dari segi penghematan di kosan biasanya kan, oh mentang-mentang gua nggak bayar apa namanya isi pulsa Listrik. token, Oh iya. nyalain aja lah AC apa segala macem. Betul-betul. Gitu kan sebenarnya perlu juga tuh Kak ya. Betul, perlu. Tapi memang ada yang dia bayar token, ada yang enggak Iya. kan. Tapi kalau misalkan nggak bayar token, ya coba di efisiensi lagi lah pemakaiannya. Kalau memang mau keluar, dimatiin semuanya gitu, lampunya, AC-nya, kipasnya. Terus cabut juga misalkan ada colokan yang apa ya, terplug in di stop kontaknya, dicabut juga aja. Oh, itu juga sebenarnya Karena itu nyedot daya juga Kak? itu nyedot daya sih, walaupun kecil sebenarnya, tapi memang untuk apa ya, untuk kita juga meminimalisir hal-hal yang tidak Iya, iya. kita bisa korset gitu kan, kita cabut-cabutin satu-satu, atau kalau misalkan dia yang bisa on off itu kita offin dulu gitu. Jadi semua itu memang tercabut, jadi pas kita keluar itu juga membantu banget. Nah, kalaupun kita misalkan bayar token gitu ya, kita bisa menggunakan listrik Telkom gitu. Sekarang open library, Oh kalau nggak iya. salah bukanya udah sampai jam 7 ya. Terus kita juga bisa cari mungkin tempat-tempat yang di sekitar Telkom, kayak Danau Galau kan sekarang udah ada apa ya namanya, Colokan gitu. colokan dan tempat buat belajar bareng-bareng. Oh, udah ada. Ada sekarang gitu kan, udah diperbanyak sama Telkom, jadi bisa kita gunakan juga fasilitas di Telkom buat mengurangi konsumsi listrik kita di kos. Terus kita juga lebih hemat transportasi biar nggak bolak-balik ke kosan gitu. Ya memang nggak semua kampus memang ya punya fasilitas kayak gitu ya. Cuman memang alhamdulillahnya kampus kita kayak begitu. Tapi kalau aku lihat TWLT itu juga sebenarnya bagus juga ya kan untuk penghematan energinya itu kan dia nggak pakai AC tuh di tengah ruangan itu, tapi tetap terasa adem tuh. Iya, dia karena angin dari luar. Angin dari luar ya, walaupun memang kalau kita keluar ke TWLT, panasnya pojok soang ini Pak. Aku juga bingung tuh, arsitekturnya keren juga ya Iya, sebenarnya. bagus. Pernah ngerasain kan Kak keluar dari tuh, Ngerasain. wah gila-gilanya ini matahari ada dua gitu kan. Tapi kalau lagi angin, wah masuk Iya, semua tuh ke kalau kelas. gitu masuk semua itu. Betul, betul. Benar. Oke Kak, ini beberapa pertanyaan terakhir Kak. Gimana sih Kak caranya masuk SRE SRE kampus? Oke, kalau SRE kampus tuh semua regulasinya berbeda-beda ya. Kalau di Telkom itu biasanya ada open recruitment juga kan, dan itu setiap kepengurusan punya divisi yang berbeda-beda. Biasanya dia akan menyesuaikan dari kepengurusan sebelumnya, apa nih yang bisa aku improve. Nah, dia bisa menambah divisi itu. Nah, jadi teman-teman bisa stay tune di SRE-nya kampusnya masing-masing gitu, Instagramnya, karena benar-benar aktif gitu kan. Dan untuk cara joinnya juga biasanya itu kita ada, waktu itu ada apa ya namanya, focus group discussion gitu, FGD dulu FGD. gitu ya. Kita discuss bareng mengenai renewable energy, kita bikin waktu itu apa ya, infografis yang mengenai renewable energy. Nah, nanti dari hal-hal itu akan ada interview lagi gitu dari BOD-BOD-nya SRE Telkom University, lalu akan join ke staffnya gitu. Tapi memang setiap kampus punya beda-beda gitu Beda-beda ya. ya. Ada yang banyak gitu ya stepnya, ada yang daftar, interview, masuk. Ya. Oh, kalau SRE Telkom University susah nggak sih Kak masuknya? Kalau waktu aku alhamdulillah masih gampang ya. Ya, sekarang udah mulai susah ya. Sekarang karena mungkin peminatnya tuh udah mulai banyak ya di SRE, karena kelihatan dari ada TSE gitu ya. Iya. Jadinya wow, banyak banget gitu. Apalagi kemarin aku mau congratulate dulu untuk kepengurusan sebelumnya itu di Sabrina dan Bram, dia bisa Best UKM. Oh, Best UKM ya. Betul, di Iya. Telkom University. Jadi dengan adanya Best UKM kayaknya nih peminatnya
akan banyak banget membludak. Jadinya stepnya dibanyakin gitu untuk menseleksikan Berarti ini lagi. podcastnya harus banyak yang nonton nih kan. Junior-juniornya Kak Alia nih harus nonton ini. Betul. Tapi mereka keren-keren sih. Maksudnya mungkin aku sebagai presiden juga mau berterima kasih pada tim-tim aku ya. Aku juga nggak bisa berdiri sendiri sebagai presiden jadi SR yang bagus itu nggak bisa gitu kan. Jadi setiap kepengurusan punya tim yang hebat, punya presiden yang hebat, dan mereka bisa belajar dari sebelumnya apa yang bisa diimprove. Mereka improve lagi sampai bisa best UKM kan, itu berarti improvementnya bagus banget gitu. Oke, oke. Kalau aku sebagai kampus biasa gitu, pengen bikin SRE di kampusku, gimana caranya Kak? Boleh kasih tahu Kak? Oke, kalau buat caranya itu pertama DM dulu ya di SRI Indonesia. Nanti aku akan arahin untuk menyelesaikan administrasi. Jadi ada administrasi yang harus dikerjakan dulu sebelum bisa menjadi SRI secara official gitu ya. Administrasinya apa? Biasanya membuat proposal. Proposalnya harus ada kepengurusannya seperti apa, terus strukturnya bagaimana, harus ada pembina juga, pembina di kampus gitu ya. Terus mereka juga harus mencantumkan program kerja 1 tahun ke depannya akan seperti apa. Nanti akan masuk ke form gitu ya. Masuk form ini nanti akan dicek dulu sama HR-nya apakah administrasinya udah oke semua atau masih ada yang kelewat. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada yang kelewat sedikit gitu ya, itu tetap kita akan proses dulu, nanti akan dapat email dari kita. Terus nanti akan ada legalitas untuk di SRI, student chapter kampusnya gitu, tapi harus ikut presiden bootcamp dulu presidennya. Jadi presiden bootcamp ini ketika udah nanti presidennya ikut, akan diberikan sertifikat bahwa resmi SRE tersebut ada di kampus tersebut, dan ada MOU yang harus ditandatangani juga secara 1 tahun gitu. Jadi setiap ganti presiden nanti akan ada presiden bootcamp lagi. Oke. Berarti buat teman-teman yang pengen ada SRE di kampusnya, boleh langsung aja DM tuh ya. Nanti dibantuin Kak Alia gitu. Boleh. Oke Kak, mungkin cukup sekian podcastnya. Terima kasih udah datang ke Studio Simbiosis, udah jadi narasumber juga. Thank you banget Kak Alia udah datang. Mungkin begitu Sobat Hijau, bagi yang pengen jadi anggotanya SRE atau misalkan tertarik dengan SRE, boleh follow Instagramnya di link di bawah sini. Terima kasih sudah menonton podcast Simbiosis, Grow Together, Sustain Forever.